I swear to God, the other people that were treating me like a migrant. I'm telling you, I'm a Canadian. But I went to France, and the only people that were treating me humanly, I swear to God, were the Muslim people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, baru-baru ini beredar sebuah video yang sangat menyentuh hati kita semua. Sebuah video yang menampilkan seorang atlet trek dan lapangan dari Kanada. Ia berkulit hitam, berasal dari Quebec, dan memiliki kisah yang luar biasa untuk kita renungkan bersama. Di dalam video tersebut, ia menceritakan pengalamannya saat berada di Prancis. Sebagai seorang atlet yang bahkan pernah berkompetisi melawan peraih medali emas Olimpiade, Damian Warner, ia seharusnya diperlakukan seperti orang biasa pada umumnya. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. Di kafe-kafe, di gerai Starbucks, ia merasakan tatapan dingin diskriminasi rasial. Ia dipandang sebelah mata, dianggap berbeda hanya karena warna kulitnya. Ia dianggap layaknya seorang migran, bukan seorang atlet yang berprestasi. Sebuah perlakuan yang, seperti diakui oleh banyak orang, sangat menyedihkan dan tidak manusiawi. Ia mencari kehangatan, ia mencari penerimaan, namun yang ditemuinya adalah tembok prasangka. Namun, subhanallah, Allah menunjukkan kebesarannya melalui sebuah jalan yang tak terduga. Perjalanannya membawanya ke kota Marseille. Di kota dengan populasi muslim terbesar di Eropa Barat ini, ia menemukan sesuatu yang hilang. Di tengah komunitas muslim yang mayoritas berasal dari Afrika Utara, ia akhirnya diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai atlet, bukan sebagai orang asing, bukan sebagai migran, tapi sebagai seorang saudara dalam kemanusiaan. Hanya umat muslim di sana, katanya, yang memberinya pelukan kemanusiaan. Mereka tidak bertanya dari mana ia berasal atau apa statusnya. Mereka hanya melihat seorang manusia yang butuh dihormati. I swear to God, the other people that were treating me like a migrant. I'm telling you, I'm a Canadian. I did 2 times Canada Games. I was part of Team Quebec track and field. You know the athlete, Damian Warner? I competed against him, decathlon. But I went to France, and the only people that were treating me humanly, I swear to God, were the Muslim people. And that made me, I had to go try to understand what's in this book. I already wanted to, but then I'm like, all right, there's something going on here, because it's not normal. Why did these Muslims in Marseille, I was in Marseille, why were they nice to me? Why were they not treating me like migrants and all the other French people? Small cafes. I even argue with the guy at Starbucks. I'm telling you, I told him, dude, I go to Starbucks in Montreal every day. And I go there, they treat me like migrant, like a piece of shit. The only people who were nice to me, the Muslims. Perlakuan sederhana yang penuh akhlak inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Pengalaman ini begitu membekas hingga mendorongnya untuk mencari tahu. Apa yang membuat orang-orang ini begitu berbeda? Agama apa yang mengajarkan mereka untuk memanusiakan manusia tanpa memandang warna kulit? Rasa penasarannya menuntunnya pada kitab suci Al-Quran. Dan puncaknya, dalam video yang mengharukan itu, kita melihat momen di mana ia menerima hadiah terindah, sebuah salinan Al-Quran. Momen di mana cahaya petunjuk mulai menyinari hatinya. Masya Allah. Kisah ini, saudara-saudari, mendapat reaksi luar biasa. Banyak yang mendoakan agar ia mendapat hidayah. Banyak pula yang menyoroti betapa indahnya ajaran Islam tentang kesetaraan. Allahu Akbar. Inilah pesan Islam. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Dakwah melalui perlakuan, dakwah melalui akhlakul karimah. Umat muslim di Marseille mungkin tidak sedang berceramah, tetapi perbuatan mereka menjadi cerminan terindah dari ajaran Islam. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa satu senyuman tulus, satu perlakuan yang adil, satu sapaan yang hangat kepada siapapun bisa menjadi pintu hidayah bagi seseorang. Jadilah seperti muslim di Marseille. Jadilah cerminan dari keindahan Islam dimanapun kita berada.
Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadikan kita sebagai wasilah kebaikan bagi orang lain. Amin ya Rabbal Alamin.